Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Hari ini Sam akan membuat sebuah video pembelajaran tentang bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Korea yang baik dan benar, tapi juga sederhana. Oke. Jangan lupa saksikan video ini sampai habis. Nanti di akhir video akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke? Ya, sebelumnya Sam akan share screen ya. Oke. Oke, bisa dilihat di layar kalian, di layar handphone kalian, terdapat sebuah PowerPoint ya. Kita saksikan dan Sam akan jelaskan. Oke, di minggu kemarin kalian sudah mendapatkan tugas dan mendapatkan materi tentang perubahan kata kerja ayo atau oyo. Nah, perubahan kata kerja ayo atau oyo ini dimaksudkan untuk membuat si kalimat menjadi tidak terlalu resmi tapi masih polite gitu ya, atau sopan, dan masih layak digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua di atas kita atau yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Nah, di sini yang pertama ada yang akhiran ayo. Oke, yang akhiran ayo di sini perlu kalian ingat aturannya atau rules-nya adalah yang pertama, si kata ini berubah menjadi bentuk ayo apabila kata kerja berakhiran a atau o, ya, o tidur, a atau o. Itu aturan yang utama. Kemudian, apabila kata kerja berakhiran a tidak ada bacim atau konsonan akhir, maka langsung saja tambahkan yo. Nah, kemudian apabila kata kerja berakhiran a tapi ada bacim atau konsonan akhir, maka tambahkan a yo. Kita lihat contohnya di sini ada kata kada. Dari kata kada ini, gimana cara kita mengubahnya ke dalam bentuk a oyo? Pertama, kita coret dulu da-nya ya, wajib sebelum kita menambahkan imbuhan ini, kita harus coret dulu da-nya. Karena yang da ini itu kata kerja dasar yang ada di dalam kamus. Jadi kalau kita mau menambahkan imbuhan, da-nya harus coret dulu. Nah, setelah dicoret, kita lihat sisa dari katanya, yaitu K. Dari kata K ini, dia berakhiran A dan tidak ada bacim. Di bawah K di sini tidak ada bacim, maka kita ambil aturan yang nomor 2, yaitu langsung saja tambahkan yo. Menjadi kayo. Dari kada menjadi kayo. Ini tidak mengubah arti ya, kada artinya pergi, kayo masih tetap artinya pergi. Hanya pada saat kita berbicara dalam sebuah kalimat, maka kita harus pakai dalam akhiran ini. Aya oyo ya, bukan dalam kada. Gitu. Dan yang berakhiran yo di sini, kayo di sini, dia masih bisa digunakan ketika kita berbicara dengan lawan bicara yang usianya lebih tua di atas kita dan jabatannya lebih tinggi di atas kita. Masih sopan tapi tidak terlalu resmi. Kemudian nomor 2 di sini ada dakda ya. Dakda kemarin ada di kata kerja iril dakda atau menggosok gigi. Nah, lihat kembali caranya. Yang pertama, coret dulu da-nya. Setelah dicoret da-nya, kita lihat kata sisanya, dak. Nah, ini berakhiran a
tapi di bawah da ini ada bacim, sanggiok. Ya, yang di bawah ini adalah bacim atau konsonan akhir. Di sini ada bacim, maka kita pakai ini aturan yang ketiga. Apabila kata kerja berakhiran a ada bacim atau konsonan akhir, maka tambahkan ayo. Gitu. Kalau tadi kan kita langsung saja pakai yo-nya. Kalau ini karena ada bacim, kita harus tulis a-nya juga, jadi ayo. Maka dakda menjadi dakayo. Gitu. Ayo-nya ditulis. Dakayo. Oke, paham ya? Next. Kemudian kata boda. Boda melihat, ya. Pertama coret da-nya. Nah, setelah kita coret da-nya, kita lihat kata yang tersisa yaitu bo. Dia berakhiran o, maka berarti pakai ayo. Nah, o dengan a apabila digabungkan bisa berubah menjadi wa. Maka langsung bukan ditulis bo ayo, tapi langsung saja digabungkan menjadi bua. Ya, menjadi buayo. Itu. Buayo artinya melihat. Oke, paham ya yang akhiran ayo. Sekarang kita masuk ke akhiran oyo. Nah, untuk akhiran oyo, kalau tadi kita memakai akhiran ayo kalau si kata kerja berakhiran a atau o. Kebalikannya, untuk akhiran oyo itu apabila kata kerja tidak berakhiran a atau o. Ya. Kemudian apabila kata kerja berakhiran i tanpa ada bacim. Nah, ini maaf, di sini harusnya tanpa. Ya, tanpa ada bacim atau konsonan akhir, maka oyo yang tadinya o-nya berdiri menjadi oyo yang ini menjadi yoyo, ya. Jadi yo-nya yo berdiri dan yo tidur. Contoh, lihat. Ikta. Bukan ya, yang ini bukan contoh yang ini. Maaf, tapi yang ini masih da. Contohnya masih da. Kita coret da-nya, sisanya adalah masih. Nah, ini berakhiran i dan tidak ada bacim, maka kita tambahkan ini yo. Yang tadinya oyo ini menjadi yoyo, tapi yang yoyo ini masih termasuk ke dalam oyo. Itu jadi i, kalau tadi o dengan a menjadi wa, kalau ini i dan o menjadi yo. Jadi double yo, ya. Yo berdiri dan yo tidur menjadi masyoyo. Sama dengan contoh danida, pergi ke sekolah ya, yang pergi artinya pergi dalam hal urusan dinas gitu ya, pakai yang danida. Nah, danida ini coret da-nya, lalu dari kata sisanya adalah berakhiran i, dani. Nah, i yang ini karena sama tidak ada bacim, maka i dengan o menjadi yo. Menjadi danyoyo. Begitu. Maksudnya itu, ya. Kemudian apabila kata kerja berakhiran u, maka menjadi wo, ya. U itu menjadi maaf kepencet. U ditambahkan o menjadi wo. Ya, kalau tadi o ditambahkan a menjadi wa, kemudian i ditambahkan o jadi yo, dan ini u ditambahkan o menjadi wo. Ya, untuk beuda contohnya kita coret da-nya berakhiran u, di akhirnya vokal terakhirnya adalah u, beuda, maka berubah menjadi bewoyo. Nah, ini yang akhiran ikda, mokta, dia tidak, da-nya dicoret. Di sini bukan berakhiran vokal a atau o, maka pakai oyo.
Dan ini ada bacimnya, maka kita tulis oyo-nya lagi. Jadi ilgoyo untuk membaca. Kemudian makan, da-nya kita coret berakhiran o, bukan a, bukan o, maka kita pakai oyo. Dan di sini ada bacim, maka kita tulis lagi oyo-nya menjadi mogoyo, makan. Begitu. Nah, ini semua masuk ke dalam rumpun perubahan akhiran menjadi oyo. Oke. Begitu ya. Jadi kemarin ada beberapa yang sudah betul dari hasil tugasnya dan ada beberapa yang masih belum tepat. Dan ini saya memberikan penjelasannya lagi supaya lebih jelas lagi. Nah, selain itu ada juga yang berakhiran heyo. Sebenarnya heyo ini termasuk ke dalam bentuk perubahan oyo ya, tapi ini biar lebih gampang ke kalian, jadi saya tambahkan menjadi akhiran heyo. Nah, untuk setiap kata kerja yang berakhiran hada, di sini ada contohnya sesu hada, cuci muka, gongbu hada, belajar, siksa hada, makan, kemudian kido hada, berdoa atau beribadah, yang hada-hada seperti ini, semuanya berubah menjadi heyo. Bukan hayo, tapi heyo. Nah, ini kemarin udah ada yang betul dan udah, tapi beberapa ada yang masih menulisnya hayo ya. Nah, tapi harusnya heyo. Sesu hada berubah menjadi sesu heyo, gongbu hada berubah menjadi gongbu heyo, siksa hada berubah menjadi siksa heyo, dan kido hada menjadi kido heyo. Pokoknya semua yang berakhiran hada itu berubah menjadi heyo. Oke, ini paling gampang sebenarnya ya. Jangan salah lagi. Nah, model ini kita akan gunakan untuk membuat sebuah kalimat. Nah, dalam membuat kalimat, struktur gramatikal dalam kalimat bahasa Korea itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, saya makan roti. Subjek, predikat, objek. Nah, kalau Korea kebalikannya, objeknya di tengah, predikatnya di akhir. Saya roti makan gitu. Jadi kita harus bisa menempatkan di mana subjek, di mana objek, dan di mana predikatnya. Untuk kalimat dalam bahasa Korea, predikat harus berada di akhir kalimat sebelum titik. Nah, predikatnya itu adalah kata kerja atau kata sifat yang sudah kita ubah ke dalam bentuk aoyo tadi. Gitu. Jadi yang perubahan kata kerja menjadi bentuk aoyo itu adalah modal kita untuk membuat kalimat. Nah, di sini struktur gramatikalnya ada subjek. Setelah subjek dalam bahasa Korea terdapat partikel subjek. Partikel subjek yang sudah kita ketahui adalah en dan nen. Ya, sebenarnya ini partikel topik ya. Jadi topik kalimat ini ada di sini. Gitu. Pakai en kalau si subjeknya berakhiran konsonan, pakai nen kalau si subjeknya berakhiran vokal. Ini kalian sudah tahu ya. Oke, selanjutnya adalah objek. Objek ini opsional ya. Ada kalimat yang memang butuh objek, ada kalimat yang tidak butuh objek. Contohnya misalnya saya makan roti. Nah, itu butuh objek karena kalau misalnya dia makan apa gitu ya, kalau tidak ada objeknya. Tapi kalau misalnya seperti saya bangun ya, atau saya bangun tidur. Nah, bangun tidur kan itu satu kesatuan ya. Dia tidak butuh objek gitu. Jadi objek ini opsional. Kemudian kalau pakai objek di sini ada partikel objek. Partikel objeknya itu atau rel. Kalau si objek berakhiran konsonan, rel kalau si objek berakhiran vokal. Ya. Kemudian dan terakhir sebelum titik adalah predikat. Predikat ini berupa kata kerja atau kata sifat dalam bentuk aoyo yang sudah kita pelajari ya. Gitu.
Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang present. Ya, kalau misalnya dalam bahasa Inggris, kalimat present, kalimat yang menyebutkan bahwa kalimat itu terjadi pada hari itu, pada waktu itu, atau sebuah kalimat kebiasaan gitu. Nah, di sini contohnya ada jonen, ramyonel, mogoyo. Saya makan ramen. Jo itu saya, pakai nen sebagai partikel subjek. Kemudian ramyeon, karena dia kalau makan saja dia kurang gitu ya, maka butuh objek, jadi objeknya saya tambahkan ramyeon atau ramen. Nah, dari ramyeon ini karena dia berakhiran konsonan, ada bacem di sini, maka menggunakan el. Kemudian makan. Makan itu ada dua, ada mokta, ada siksahada. Boleh kalian pilih. Nah, saya memilih mokta. Mokta kita ubah ke dalam bentuk aoyo menjadi mogoyo. Barulah titik. Gitu. Jadi saya makan ramen dalam bahasa Korea adalah jonan ramyeon을 mogoyo. Kalimat ini terjadi pada saat itu, present, atau kalimat ini merupakan kalimat yang sebuah kebiasaan gitu. Oke. Nah, ini contoh yang tadi ya, kalimat yang tidak memerlukan objek itu. Contohnya saya bangun tidur. Bangun tidur kan itu satu kesatuan ya. Tidur ini bukan objek. Nah, ini contohnya yaitu jonan ironayo. Saya bangun tidur. Ini tidak perlu objek. Jadi sebenarnya inti dari kalimat adalah subjek dan predikat. Siapa pelakunya dan apa yang dia lakukan, gitu ya. Itu yang subjek dan predikat itu. Dalam inti sebuah kalimat. Nah, kalimat yang lebih lengkapnya tambahkan objek, dan mau lebih lengkap lagi tambahkan keterangan waktu dan keterangan tempat. Nah, ini untuk kalimat yang lebih lengkap. Kalimat dengan keterangan waktu dan keterangan tempat. Yaitu yang pertama, susunan gramatikalnya tentu harus ada subjek sebagai pelakunya. Gunakan en untuk partikel si subjeknya yang berakhiran konsonan. Gunakan nen untuk subjek yang berakhiran vokal. Kemudian tambahkan keterangan waktu. Keterangan waktu jangan lupa kalau kita menyebutkan waktu, sebutkan dalam angka Korea asli karena waktu tidak lebih dari 24 jam ya. Lalu setelah waktu tambahkan e. Di sini artinya pada. Misalnya dasot sie pada jam 5 kayak gitu ya, maksud dari e ini. Kemudian ada keterangan tempat. Keterangan tempat tambahkan e atau esok. Ini sama. Misalnya mau kalau bedanya dengan esok, misalnya gini. Saya pergi ke sekolah. Karena hanya pergi saja ke sekolah, kita pakai e. Kalau misalnya saya makan di kantin. Nah, di kantinnya itu pakai esok karena ada pekerjaan yang dilakukan di tempat itu. Itu gunakan esok. Ya. Kemudian tambahkan objek. Ini optional, mau pakai objek mau tidak juga sama. Kalau objeknya berakhiran konsonan pakai e, kemudian objeknya berakhiran vokal pakai re, dan terakhir sama tambahkan predikat. Predikat itu berupa kata kerja atau kata sifat dalam bentuk aoyo. Contoh di sini kalimatnya, 저는 오후 4시에 식당에서 라면을 먹어요. Saya pada jam 4 sore, di sini kurang pada ya, tapi dalam kalimat bahasa Indonesia pada itu bisa ditambahkan, bisa juga tidak, itu tidak mengubah arti ya. Saya pada jam 4 sore di kantin makan ramen. Nah, di-nya itu pakai esok karena dia melakukan sesuatu di kantinnya itu yaitu makan, maka pakai esok. 저는 오후에 4시에
식당에서 라면을 먹어요. Begitu. Oke. Kemudian, kalau misalnya kalian mau membuat sebuah kalimat yang merupakan kebiasaan kalian, ya, misalnya kalian memang sudah secara terschedule gitu ya, bangun itu biasanya jam 5, kemudian makan jam 7 kayak gitu, gunakan botong, ya, gunakan kata botong. Botong di sini artinya biasanya gitu, untuk menunjukkan sebuah kebiasaan. Contohnya, 저는 일요일에 보통 집에서 영화를 봐요. Saya 일요일에 pada hari Minggu 보통 biasanya 집에서 영화를 봐요. Di rumah nonton film, menonton film di rumah gitu, atau di rumah nonton film boleh. Cuman kalau dalam bahasa Korea, predikat harus selalu berada di akhir kalimat, ya. Jadi makanya keterangan tempatnya ada di tengah kalimat gitu. 저는 일요일에 보통 집에서 영화를 봐요. Saya pada hari Minggu biasanya di rumah menonton film. Begitu. Bisa ya? Bisa. Masuk ke tugasnya ya. Dari contoh yang sudah saya kasih dan penjelasan membuat kalimat yang sudah saya berikan, coba kalian buat kalimat ya tentang keseharian kalian, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu aktivitas dalam satu hari. Minimal 5 kalimat saja ya minimalnya, tapi kalau kalian mau lebih dari itu boleh sekali. Kemudian kumpulkan ke Microsoft Teams sesuai dengan deadline yang muncul di notifikasi ya. Ini untuk tugas minggu ini gitu. Dan tugas besarnya adalah dalam bab ini kita buat project bersama-sama ya, yaitu project A Day in My Life. Projectnya ini waktunya masih sangat panjang ya, itu diposting paling lambat tanggal 31 Maret 2022, jadi masih lama. Projectnya adalah buatlah sebuah video singkat tentang keseharian kalian mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Boleh dari tugas yang tadi, kan kalian dari tugas yang tadi sudah ditulis tuh ya kegiatannya. Nah, di sini dibuatkan videonya kayak ala-ala A Day in My Life yang suka muncul di TikTok gitu ya. Nah, posting ke dalam TikTok atau Instagram dengan hashtag A Day in My Life Project, hashtag bahasa Korea SMKN 1 Garut, hashtag bahasa Korea asik, hashtag bahasa Korea seru. Jadi nanti saya mencarinya melalui hashtag ini. Kemudian jangan lupa tag dan follow Instagram Sam, yaitu @ranti_damarloka, atau TikTok di @bringback to90s ya. Nah, projectnya diposting paling lambat tanggal 31 Maret 2022. Jangan lupa dikasih nama ya, nama dan kelas. Dan video ini nanti akan dipilih oleh Sam, dan video yang paling menarik, paling kreatif akan mendapatkan door prize spesial. Oke, itu aja ya. Terima kasih, sampai jumpa. Sugohayo, kamsahamnida. Jangan lupa jaga kesehatan dan siap-siap untuk menempuh PTS genap ya. Untuk kisi-kisi PTS itu sesuai dengan yang sudah saya berikan ya, yaitu tentang angka Korea asli dan angka Korea Sino, dan tentang kegiatan sehari-hari. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.